Siap Om. Oke, kita lanjut. Di depan agak sedikit. Ya. Pohon gede banget ya. Berapa ratus tahun ini.
kayunya besar-besar di sini, pohonnya. Ini menandakan bahwa pohon ini tumbuh sudah mungkin ratusan tahun, jadi tetap dijaga oleh pemerintah, masyarakat adat, keaslian dari hutan ini. Terus kita bisa lihat nih, besar sekali pohonnya. Itu mungkin 5 orang meluk nggak cukup kayaknya itu. Wow, besar sekali. Jadi jalanan ini memang daerah konservasi alam. Jadi tidak boleh lewat sepeda motor untuk umum atau mobil, karena ditakutkan dapat mengganggu dari fauna yang ada di sini. Jadi wisatawan yang mau ke sini bisa menggunakan trekking ya, jalan kaki atau sepeda, baik sepeda manual maupun e-bike itu. Tapi menggunakan e-bike menjadi lebih mudah karena effortless, karena dibantu oleh listrik, dan e-bike tidak mengganggu fauna di sini atau flora, karena tidak mengeluarkan karbon dan juga tidak ada suara yang cukup besar. Sekarang pukul 9 pagi, tetapi suhu udara di sini cukup lembab dan dingin ya, mungkin sekitar 24 atau 25 derajat Celcius, walaupun jam 9 pagi tuh. Nah, jalanan ini memang mungkin digunakan oleh petugas dari instansi terkait yang mengelola hutan lindung ini untuk melakukan inspeksi atau controlling seperti itu. Ini bagi teman-teman nih, kalau ingin eksplorasi daerah Wanagiri, Tamblingan, Munduk, atau daerah hutan sekitarnya yang masih alami, mungkin bisa hubungi Wanagiri Bali Adventure. Nah, ini guide-nya yang pakai baju orange tuh, yang paling depan itu guide profesional, dia with English language. Bisa hubungi ke dia, nanti saya masukkan link description mengenai Wanagiri Bali Adventure. Di sini juga kita bisa lihat ya, ada partisipan juga ya, perempuan, bahwa untuk mengeksplorasi daerah sealami ini menggunakan e-bike ya cukup mudah. Mungkin ya ada kesulitan sedikit-sedikit, tapi mungkin karena butuh adaptasi ya. Nah, di sini bisa dibaca nih, dilarang melakukan aktivitas di dalam kawasan cagar alam Batu Kau, Gunung Tapak, Gunung Pohen, Gunung Lasung tanpa izin, seperti itu ya. Nah, jadi ini memang masuknya itu ke dalam Gunung Batu Kau. Jadi di balik gunung ini ya, di balik cagar alam ini ada pura ya cukup famous lah ya di Bali, dan termasuk pura yang sudah tua ya, Pura Luhur Batu Kau. Nah, ini berada di balik sisi Gunung Batu Kau ini itu. Nah, konon katanya di atas Gunung Batu Kau itu ada pura juga di situ, di puncak gunungnya, tapi kami belum
pernah ke sana, mungkin next di episode berikutnya kita akan coba ke sana. Kita Ya. mau ke pura nih. Nah. Puranya nih zaman dulu. Kayak seperti zaman dulu masih natural. Oke. Jadi memang di daerah Batu Kau, Jatiluwih, ya, Wanagiri, Munduk, itu memang ada banyak sekali nih pura-pura nih yang umurnya mungkin dibangun ratusan tahun yang lalu. Jadi masih asli bentuk bangunan puranya. Oke, kalau ini sih dulunya emang ada sih pura Om, tapi pura yang agak kecil. Nah itu ya entah bagaimana, mungkin kayak gitu kan batu-batuan. Ya. Sekarang masih batu-batuan gitu aja. Jadi di sini nih istilahnya tempat apa namanya, pengayatan kalau di kita di Bali, kayak pengayatan. Istilahnya ini gunung. Jadi kita di bawah itu ada kayak pura. Misalkan istilahnya kita sembahyang di sini untuk pura itu gitu. Oh gitu. Kalau di atas sana tuh banyak ada pura. Jadi terkadang orang kan nggak sempat ke atas itu ke puranya. Jadi kita bisa dari sini aja. Istilahnya penghormatan Ya, untuk yang gunungnya ini lah. gunungnya sama pura-puranya yang di atas. Kita bisa sampai sini aja sembahyangnya. Tapi itu bukan mata air kan? Nah, Jadi pura aslinya yang puing-puing itu ya, batu-batu. yang batu-batu itu ya, itu. Dulunya sih setahu aku sih ada dulu sini kayak ada pura apa kayak batu itulah. Tapi udah bentuk pura, tapi sekarang kurang tahu juga sih, entah itu dipindahkan atau gimana nggak tahu, udah roboh. Ini masih ada jejak-jejaknya Om tuh Om. Dulunya kan aku juga pas kecilnya di sini di desa atas ini. Jadi dulunya emang ada sih pura di sini, tapi nggak terlalu besar, cuma sebatas pura-pura apa kayak batu-batu gitu aja sih, nggak terlalu besar pura. Tapi sekarang ini entah bagaimana udah dipindahkan ataukah roboh dengan sendirinya atau apa. Udah saja seperti ini gitu aja. Ya. Oke. Ini benar-benar asri banget. Kalau lihat pohonnya ini ada umurnya pasti udah ratusan tahun ini. Bahkan lebih lagi. Bahkan lebih. Ratusan tahun ya. Ini saksi bisu ini. Keren ya. Bali keren banget. Luar biasa asli masih. Kalau ini buat ngusir ular kalau kita camping. Jadi kalau pohon itu kita sebenarnya kan pandan Om ya. Ya di pandan. Ya, kalau di kita ada dua jenis pandan. Jadi pandan yang seperti ini, kalau di Bali pun pandan seperti ini masih apa namanya, termasuk ke mistis lah. Ya. Ya, jadi kalau di Bali khususnya di desa saya kan di atas Wanagiri. Jadi pada saat hari-hari tertentu kita pakai buat perayaan. Jadi kita taruh di depan pintu masuk yang mau ke rumah itu. Jadi kita taruhnya di atasnya. Jadi untuk memprotek keluarga kita itu secara simbolisnya. Ya, jadi kalau bikin temani pun juga pandan sangat diistimewakan gitu kan. Kalau nggak bikin temani kan di Penglipuran contohnya ada perang pandan di sana. Jadi pandan itu masih kental dengan mistisnya gitu. Kalau di Karangasem kan beda lagi. Kalau di Karangasem lebih mainnya ke souvenir, jadi kayak bikin tas, kayak bikin topi dari pandan. Itu pun juga prosesnya lama. Ya. Ya, beda. Ya maaf tadi pakai helm dulu agak susah karena pakai kacamata. Akhirnya, nah ini buah yang banyak ditemukan di daerah sini warna orange. Tapi saya kurang tahu itu nama buahnya apa. Tapi sepertinya tidak bisa dimakan karena satwa di sini tidak ada yang makan itu katanya. Seperti monyet. Gitu. Berarti memang tidak untuk dikonsumsi. Jadi ya hati-hati kalau jalan di daerah hutan menemukan tanaman atau buah
gitu. Tanpa pengetahuan yang khusus ya, untuk tidak dikonsumsi takutnya timbul hal-hal yang tidak diinginkan, karena sulit juga untuk mencari pertolongan kalau berada di tengah sawah begini. Oke, kita sudah mulai masuk ke luar hutan ya. Tadi kita mau masuk ke hutan, cuman sepertinya waktunya kurang cukup ya. Jadi kita sudah keluar. Halo. Aduh, kopi bang. Ayo, mari. Arak ada? Enggak. Ayo. Nah, ini kita ketemu ada kayaknya sih gathering ya nih. Apa nih gathering? Halo. Yuk, Pak. Pak. Nah, ini jalanannya berpasir ya. Kita pakai e-bike, aman banget, nggak selip karena memang didesain buat kondisi seperti ini. Nah, ini kita di Pura Penataran Pande Tamblingan. Ini apa ini, Om? Luas ini biasa dipakai untuk apa nih? Untuk parkiran puranya ini. Parkiran pura ini. Nah, ini pura ini saya baru lihat ya, maksud ini warnanya merah gitu. Ini apa? Kalau Pura Pande ini mengkhusus dia. Kalau Pembuatan keris itu ya. iya, pembuatan keris segala sejenis senjata. Ya, untuk Biasa- pandai lah, pandai iya. besi lah ibaratnya ya. Iya. Oh, di sinilah lakukan ritualnya. Tapi apa namanya, untuk workshopnya di mana tuh mereka? Apa di sini juga apa di tempat lain? Biasanya di sini punya dia satu tempat khusus. Yang itu. Oke, berarti nempaknya di sana gitu ya. Apa namanya, metal Biasanya ya? kalau orang Pande dia bikin senjata biasanya lebih tajam daripada ras yang lain yang di Betul. Bali. Itu biasa. Turun temurun itu di Iya. ini Kayak kan. udah ada dalam darahnya Iya, dia. iya. Apa aja sih biasanya senjata tajamnya, Pak? Keris, terus tombak, Iya, tombak, terus pisau ya? pisau. Apa namanya? Pisau Bali namanya apa tuh? Pisau Bali? Kalau di Bali dia bilang tiuk. Tiuk. Ya. Oke, gitu ya. Jadi ini sepertinya ini juga dijadikan destinasi wisata juga ya, buat wisatawan domestik atau asing. Jadi disinilah parkir mereka. Berarti mereka masuknya lewat hutan tadi ya? Ya, yang di sebelah kita parkir tadi. Terus itu kan ada pas keluar ada jalan. Oh, yang cabang tadi. Oh iya. Tinggal ke kiri aja itu. Kiri. Tapi kalau lewat yang tadi kita lewatin nggak boleh di situ ya? Nggak boleh, khusus buat orang yang tinggal di atas. Oh, ya, untuk masyarakat nggak apa-apa gitu ya. Oke. Ini juga ada pura di sini. Di mana? Pura? Di sini. Pura Dalam Namanya Pura Dalam. Itu untuk berarti ada keluarga di sini gitu ya? Atau? Enggak, ini kalau Pura Dalam itu setiap desa dia punya pura. Oh. Ini untuk semua desa yang ada di sini. Tempatnya di sebelah sini. Aksesnya ini ya, lewat jalan setapak ini ya, ke atas ya. Oke. Kalau misalnya yang trekking dari atas, nanti ke finishnya di sini juga. Nanti sampai sini naik kanu. Naik kanu. Oke, good. Oh, di sini bisa ya kanu.
Nah ini kita di tes sepeda e-bike kita nih ke tamu. Mungkin terlalu tinggi kali, bisa saya pendekin. Ah? Dia terlalu berat. Ya. Dia terlalu berat. Kemarin aja beruang madu aja bisa. Beruang madu. Sama dia panda kutub. Oh, panda kutub. Bukan panda lokal, bukan. Agak berbeda. Kita spesies panda Afrika, Pak. Tapi boleh dicoba ini. Ini memang nih kita lagi ngevlog ya. Lagi ngevlog. Nah, kalau mau dicoba bisa. Jadi biar tahu oh ini gitu apa Sepeda e-bike. khusus di sini, Pak. Ke Bali nanti bisa hubungi bapak-bapak yang baju oranye ini. Nanti di videonya nanti kita kasih kok ada deskripsi linknya. Tapi ini masih khusus sepeda ini atau Kemana aja bisa. Makanya mungkin boleh dicoba ini powernya. Ya mungkin ini cukup lah. Coba deh. saya nggak bisa naik sepeda, Mas. Ya belajar naik sepeda. Silakan omnya. Ini buat naikin power. Ini buat nurunin. Ini shifter kayak biasa lah om. Ini buat nurunin. Coba aja om. Coba. Harus coba. Coba, Om. Coba. Dia pakai tenaga surya. Pakai tenaga kaki. Itu di bawah. Oh, arah sana, maaf. Jangan dibalik. Terima kasih banyak nih. Nggak apa-apa. Jadi awalnya ini Capek, Om. sama makanya kan ada Pas kali video gini klip. Ya memang ini buat kan Bali itu kan konturnya up and down kan nggak semua orang sporty om. Oh, gitu. Ada yang mau leisure, tapi dia kepengen dapat goal misalnya uphill gitu ya. Biar nyampe di atas. Biar dapat di atas nggak perlu ada effort yang berlebih gitu, effortless lah. Nah jadi yang tidak sporty ketika dia naik sepeda ini dia bisa mencapai goal untuk yang sporty gitu. Kayak belinya kan sporty nih ibaratnya. Tapi kan yang kayak beli gini kan mungkin berapa persen, lebih banyak kan yang nggak sporty gitu. Baiklah, terima kasih Pak ya. Sama-sama, nggih. Yuk mari. Hindunya juga masih ada. Jadi gitu ceritanya nih teman-teman nih. Dulu di Danau Tamblingan ini, Danau Buyan itu di pesisirnya lah ibaratnya dekat danaunya itu adalah perkampungan. Dulu ada desa di sini. Katanya sih sekitar ada 100 kepala keluarga di sini. Nah, suatu ketika terjadi hujan lebat selama berhari-hari dan berapa bulan gitu ya. Akhirnya daerah ini danau ini meluap dia meluap membanjiri rumah masyarakat. Nah sampai ada pura tadi yang dekat tempat kita camping itu kan ada pura itu sampai tenggelam puranya. Nah akhirnya sama pemerintah daerah masyarakatnya itu direlokasi ke daerah yang cukup aman gitu. Makanya seperti kayak di daerah Wanagiri, Munduk itu dataran tinggi ya, itu banyak kampung. Di situ ada beberapa dulu mereka tinggal di sini gitu. Ya wajar ya karena kan danau ini kan di gunung kan seperti mangkok. Jadi kalau misalnya hujan besar sedangkan dari tidak ada kayak sungai untuk
ngebuangnya ya akhirnya menampung air itu gitu, sampai luber gitu teman-teman. Nah ini ada beberapa wisatawan lokal, dia trekking tuh. Ayo Om, ayo mari. Itu karena di sini kawasan masuk ke dalam kawasan cagar alam seperti itu. Ayo Om. Ya mari, hati-hati. Yuk mari. Memang di sini kalau untuk melakukan activity outdoor, ayo Om, yuk mari. Ayo beli. Ayo beli. Jadi di sini kalau ingin melakukan activity outdoor itu benar-benar cocok banget sih ya. Mungkin melakukan seperti trekking atau cycling ya di sini karena udaranya benar-benar bersih banget, sejuk banget, dan tidak terlalu mahal juga ya untuk healing ke tempat ini gitu. Jadi sangat disayangkan nih kalau teman-teman datang ke Bali tidak mengunjungi daerah ini seperti itu. Ya, kalau teman-teman juga butuh guide, bukan promosi ya, nih nggak di endorse juga. Kalau butuh guide mungkin lebih baiknya ada guide ya, karena kan wisatawan ini yang dari luar Bali kan tidak tahu mengenai suatu lokasi. Tapi kalau ada guide tuh kita dijelaskan sejarahnya seperti apa, budaya, kultur, sosiologinya, bahkan sampai arkeologinya. Seperti itu teman-teman. Ayo Om. Yuk mau digonceng Om. Yuk Om ya. Yuk. Yuk. Nanti kapan-kapan kalau ke Bali naik e-bike ya Om. Bu. Jangan lupa tak gas aja Pak. Iya, tinggal di kayu aja, nggak ada gasnya. Ayo. Ayo. Ya, Bu. Kalau dilihat sama Wahyu. Nah, ini sisi luarnya dari hutan yang tadi kita masuk. Memang tadi kita nggak masuk sampai dalam karena kita terbatas sama waktu. Jadi kita hanya masuk tapi tidak sampai terlalu dalam. Sama sekarang kita ngelup di sisi luar hutan lindungnya ini. Gitu. Nah, kalau di sisi sebelah kanan, nah ini adalah pesisirnya Danau Tamblingan. Jadi teman-teman kalau datang ke sini bisa juga bawa mobil lalu camping, mungkin punya camper van atau mungkin dirikan tenda. Asik banget di sini. Apalagi kalau lagi cerah ya. Malam hari di sini polusi cahayanya itu sangat minim. Jadi mungkin bisa melihat langit itu bintang-bintang ya, lebih bersih, lebih clear seperti itu. Nah, ini kan keren banget ya, kayak savana tuh. Ini ngingetin saya banget nih waktu zaman dinosaurus. Nah, waktu saya kecil zaman dinosaurus, banyak dinosaurus lari-larian kayak begini modelnya savananya. Oke.
Nah, ini teman-teman kalau datang ke sini selain bisa camping atau camper van gitu ya, atau ya sekedar hanya saat menikmati alam di sini. Sini juga ada activity outdoornya selain trekking dan sepeda e-bike. Di sini ada kano ya. Kanonya ini bisa kita gunakan mungkin di depan nanti lihat ada kano. Nah, nanti kita bisa ke tengah danau. Itu mungkin yang seneng aktivitas mancing mungkin bisa mancing. Nah, di sini bisa kelihatan kanonya. Model kanonya seperti ini, cuman bukan terbuat dari kayu ya, sepertinya terbuat dari fiberglass. Nah, ini mungkin sudah rusak jadi tidak dipakai, tapi yang bisa dipakai itu ada di sebelah. Kalau di sana utara ya, berarti sana barat. Nah, di barat, daerah barat. Kawan-kawan juga nggak perlu khawatir, di sini ada pos jaga juga. Pos jaga ini dari masyarakat dan juga dari pemerintah. Jadi memang untuk menjaga kawasan cagar alam ini. Jadi di situ ada toilet, ya, ada toilet, ada air bersih di situ. Tuh. Nah, ini yang saya maksud kanonya. Nah, jadi teman-teman kalau datang ke sini bisa melakukan aktivitas, ada kano di sini nanti dengan guide di sini atau masyarakat sekitar di sini atau pengelola di sini bisa bawa teman-teman itu ke tengah, atau mungkin bisa ngelihat di sebelah sana ada seperti kayak panggung ya, rumah panggung. Nah, itu bisa di situ. Itu feel-nya keren banget kalau misalnya bermalam di tengah itu. Mungkin nanti next episode kita akan camping di tengah danau itu. Ya, tunggu aja lah. Seperti itu. Nah, yang tadi saya sebutkan di sini dulu sempat banjir, itu terlihat ada pura di situ. Puranya itu sampai terendam air karena banjir. Nah, jadi di daerah yang savana ini dulunya adalah desa. Ada sekitar 100 kakak. Nah, akhirnya dipindahkan dia ke tempat dataran yang lebih tinggi dan lebih aman. Seperti itu. Jadi di sini kosong. Nah, ini kita ngecamp di sini dari semalam. Di episode sebelumnya kita ngebodor, ngomong ngalor ngidul gitu. Nah, kita ditemani sama guide, profesional guide di sini, yang dia ciri khasnya adalah menggunakan baju orange. Nah, ciri khasnya ini adalah Wanagiri Bali Adventure. Ini dengan beli Edi dan ini beli Medok gitu. Jadi kawan-kawan nggak usah khawatir kalau mau ke sini. Pokoknya nanti tetap saya akan tuliskan description di bawah video ini ya. Gitu. Nah, jangan lupa nih teman-teman nih, ini paling penting nih. Gak malu buang sampah sembarangan. Sampah seharusnya dibawa pulang. Tamblingan bukan tempat sampah. Tolong jagalah kebersihan. Apabila tidak menjaga kebersihan, jangan-jangan dia siluman guru, kata Son Gokong. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menonton. Kita akhiri video vlog jalan-jalan bersama guide di daerah Wanagiri Danau Tamblingan di Kabupaten Tabanan ya, Buleleng. Sorry, masuk Buleleng karena di sini sudah masuk ke dalam Bali Utara seperti itu. Nah, ini Gunung Batu Karu ya. Mana Gunung Batu Karu? Lebih sana. Oh, lebih sana. Nah, di balik Gunung Batu Karu itu ada namanya daerah Jatiluwih. Nah, nanti teman-teman mungkin di episode sebelum-sebelumnya juga ada kita explore di Jatiluwih gitu. Mungkin nanti akan kedepannya akan sering nih kita ngevlog bareng sama teman-teman nih, sama beli Edi dan beli Madok nih. Karena di daerah Wanagiri banyak sekali potensi wisata yang luar biasa. Jadi hidden game lah ibaratnya. Nah, jadi gitu ya. Oke, kalau gitu saya pamit dulu.
Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.